Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasyadi lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, sahabat Sultan Channel yang Allah rahmati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa dipertemukan kembali dengan para sahabat rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan meneruskan ya pembacaan dari hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Arba'un Arba'in, satu kitab yang disusun oleh Al-Alim Al-Alamah Syahid bin Ismail Al-Nabhani rahimahullahu taala, dan di dalam subtema yaitu tentang Arba'una hadisan fi fadil Qur'anil Karim wa tilawatihi, 40 hadis yang membicarakan tentang keutamaan Al-Qur'an yang mulia dan keutamaan membacanya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas 4 hadis awal dari 40 hadis ini, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan hadis yang kelima ya, kemudian yang keenam dan yang ketujuh insyaallah. Jadi sekali pertemuan kita akan coba membahas 3 hadis ya dengan penjelasan atau syarah dari para ulama kita. Insyaallah mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjut hadis yang kelima. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslimun. Hadis yang kelima dari sahabat Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu yaqulu, Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat, li ashabihi, bagi para pembacanya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Itu bahwa pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan datang kepada kita memberikan syafaat, pertolongan, bantuan bagi para pembacanya. Nah, tentu pertolongan syafaat ini akan diberikan kepada mereka yang rajin membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian pertanyaan kita adalah apa kadar ya bacaan Quran yang kemudian selayaknya kita baca setiap hari atau setiap kesempatan. Dan ini dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar ya. Kalau kita membuka kitab Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullahu taala
Di situ ada satu bab tentang tilawatul Quran. Itu bab tentang membaca Al-Quran. Yang beliau menyebutkan bahwa tilawatul Quran hiya afdalul azkar. Jadi membaca Al-Quran termasuk di antara paling utamanya zikir. Jadi di antara zikir yang sekian banyak, ternyata yang paling afdol, paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya berapa kadar kita baca Al-Quran? Ya, setiap hari mungkin, setiap malamnya. Maka ini tentu tergantung kepada kesempatan yang ada pada setiap orang. Karena berbeda-beda kesempatannya. Tetapi belum menjelaskan di dalam satu pasal di kitab ini, faslun yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatihi lailan wa naharon. Ini menjelaskan bahwa selayaknya bahwa seorang itu menjaga untuk membaca Al-Quran lailan wa naharon, itu di malam atau di siang harinya. Ini juga sebagaimana kalau kita membaca doa Senandung Quran ya, di bagian akhir itu kita baca warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikanlah rezeki kepadaku membaca Al-Quran di sepanjang malam atau di ujung-ujung hari. Jadi memang kita menginginkan agar diberikan rezeki berupa membaca Al-Quran di setiap malam atau setiap harinya. Dan para ulama memberikan teladan kepada kita, ulama salaf itu ternyata mereka berbeda-beda dalam hal kadar untuk membaca Al-Quran atau mungkin menghatamkan Quran. Dikatakan dalam kitab ini, qad kanat disalafi radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun fil qadri alladhi yakhtimuna fihi. Jadi ulama salaf dulu radhiyallahu anhu ajmain itu mereka memiliki kebiasaan yang bermacam-macam tentang kadar menghatamkan Al-Quran. Fakana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahraini khutmatan. Ada di antara mereka yang menghatamkan setiap 2 bulan sekali satu kali hataman. Wa khuruna fi kulli syahrin khutmatan. Sebagian mereka ada yang 1 bulan 1 kali. Wa khuruna fi kulli asri layalin khutmatan. Sebagian mereka juga ada yang 10 hari mereka bisa khatam Quran. Yang lainnya ada 8 hari, kemudian ada 7 hari, bahkan ada yang mereka setiap hari bisa khatam Quran. Ini tentu keutamaan ya dari Al-Quran, sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran bisa menghatamkannya bahkan pada kadar waktu yang singkat ya. Bahkan kalau kita baca berikutnya, penjelasan ulama dalam kitab ini, ada yang menghatamkan Quran sehari bisa 8 kali. Ini sesuatu yang mungkin secara logika akal kita, wah ini tidak mungkin. Tapi itulah mukjizat Al-Quran, sehingga bisa menjadikan waktu itu sesuatu yang mudah, yang gampang. Ya, sesuatu yang gampang atau yang mudah. Tentu bagi kita yang punya banyak kesibukan, ini kadar ini memang menjadi sesuatu yang tergantung pada kondisi dan situasi kita. Ada satu hadis ya di dalam kitab Al-Azkar juga yang menjelaskan leveling dari orang yang membaca Quran. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a fi kulli yawmin wa lailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca setiap hari dan malam, sehari semalam 50 ayat Al-Quran, maka dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai, ghafil. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Nah, siapa yang membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang-orang yang taat atau patuh ya. Wa man qara'a mi'atai ayatin lam yuhajihil Qur'anu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca 200 ayat Al-Quran, maka Al-Quran ini tidak akan mendakwa dia pada hari kiamat nanti. Dan wa man qara'a khamsa mi'atin kutiba lahu qintarun
minal ajr. Siapa yang membaca 500 ayat ya sehari semalam, maka baginya pahala yang melimpah yang sangat banyak. Nah, ini pilihan-pilihan kepada kita. Jadi paling sedikit kalau ingin dikatakan tidak termasuk orang yang lalai, maka minimal ada 50 ayat ya sehari semalam. Kalau kita coba kalkulasi 50 ayat ini dalam sebulan berarti kurang lebih ada 1.500 ayat. Nah, berarti kalau kita mengejar khataman ya, satu Al-Quran 6 ribuan ayat, kurang lebih 4 bulan lebih, baru kemudian khatam satu kali. Ini kadar minimal ya, orang dikatakan tidak lalai dari Al-Quran. Dan nanti bisa kita perinci lagi, kira-kira sehari berapa juz ya kita baca sehingga bisa menghatamkan kira-kira 4 bulan satu kali hataman. Dan kalaulah yang kemudian setiap hari 1 juz, maka insya Allah dalam 1 bulan itu bisa hatam 1 kali Al-Quran. Dan ini kadar bacaan Quran yang tentu tergantung kepada masing-masing. Yang penting kita dawam atau rutin untuk membacanya. Ya. Dan kapan waktunya? Nah, ini dijelaskan juga dalam kitab Al-Azkar. Ada waktu-waktu yang terpilih. Al-awqatul mukhtarah del qiraah. Waktu yang tertentu membaca Quran. Beliau mengatakan ilam anna afdalal qiraah maka Nabi sallallahu. Nah, paling utamanya baca Quran ada di dalam salat-salat kita. Tentu ini salat-salat yang sunnah ya. Dan para ulama mazhab Syafi'i dikatakan dan yang lainnya mereka sepakat bahwa tatwilul qiyam fi shalah bil qiraati afdalu min tatwilil sujud wa ghairihi. Jadi memanjangkan, melamakan berdiri di dalam salat karena bacaan suratnya yang panjang itu lebih utama dibandingkan dengan melamakan sujud atau yang lainnya. Nah, jadi ini juga fadilah keutamaan kalau kita membaca di dalam salat-salat kita. Adapun di luar salat, wa amma qiraah fi ghairi shalah fa afdaluha qiraatul lail. Nah, yang utama adalah kita membaca di malam hari. Manisful akhir minhu afdalu minal awal. Nah, separuh yang akhir dari malam itu lebih utama dibandingkan separuh yang pertama. Jadi tengah malam ya. Kita mungkin pada sholat tahajud sepertiga malam terakhir, kita nunggu waktu subuh. Nah, kita bisa membaca di situ Al-Qur'an. Dan ini waktu yang utama. Kemudian di malam juga kita membaca di antara maghrib dan isya, itu dikatakan mahbubatun. Itu juga disenangi, disukai. Jadi di awal malam bisa ba'da sampai isya, atau kita kemudian di akhir malam begitu di sepertiga malam terakhir ya menjelang waktu subuh. Dan kemudian qiraah di siang hari, maka yang paling utama adalah ma ba'da salat subuh. Setelah salat subuh. Ini waktu-waktu yang kira-kira tidak ada gangguan untuk kita baca Quran ya. Jadi ba'da subuh atau ba'da maghrib, nah ini waktu-waktu yang dianjurkan untuk kita baca Quran. Nah, itu kira-kira kadar dan waktu kaitan dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu kita diberikan rezeki berupa rutin ya. Kita rutinkan, dawamkan membaca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Baik, ini hadis yang kelima. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang keenam. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis yang keenam dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yang bersabda la hasada. Tidak ada hasad. Tidak ada hasad illa fisnataini. Kecuali pada dua hal. Hasad ini satu penyakit hati ya. Yaitu tidak merasa senang dengan kenikmatan pada diri orang lain dan ingin agar nikmat itu hilang dari mereka. Ini dikatakan hasad. Nah, ini salah satu di antara penyakit hati yang berat. Kalau kita membaca dalam kitab Bidayatul Hidayah ya,
bisa disebutkan di situ ada 3 penyakit hati yang berat. Pertama adalah riya, kemudian eh, al-kibar, sifat sombong, dan yang ketiga adalah hasad ini. Jadi hasad ini penyakit yang berbahaya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api membakar atau menghabiskan kayu bakar. Ini luar biasanya hasad. Tetapi Rasul mengatakan la hasada illa fisnata ini. Tidak ada hasad kecuali pada 2 hal. Ini hasad yang dibolehkan. Mana yang dibolehkan? Yang pertama, rajulun atahullahul Quran. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, pemahaman Al-Quran, bahwa yaqumu bihi, maka dia menjalankan, ya, menegakkan dengan pemahaman Al-Quran tadi itu ana al-laili wa an-nahar, di sepanjang malam dan sepanjang siang hari, ya. Jadi dia menjalankan, mengamalkan, menegakkan Al-Quran di setiap malam, setiap siang, dan setiap harinya. Yang kedua, warujulun atahullahu malan. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Diberikan harta, kemudian dia menginfakkan harta itu di sepanjang malam dan sepanjang siang untuk di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 hal yang boleh kita hasad kepada mereka. Nah, tapi hasad di sini, nah ini mesti kita baca dalam penjelasan, ya, syarah dari para ulama. Di antaranya kita baca dalam syarah Sahih Muslim dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, disebutkan beliau mengatakan waqalu sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini. Jadi sabda Nabi tidak ada hasad kecuali 2 perkara. Qala al ulama, berkata para ulama, al hasadu qismani. Jadi ternyata hasad itu dibagi menjadi 2. Hakikiyun wa majaziyun. Ada hasad yang sifatnya hakiki, hasad yang sebenar-benarnya. Hasad yang tadi itu. Jadi menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, dan ini yang tidak dibolehkan, diharamkan. Ada yang majazi. Majazi ini berarti sebenarnya bukan hasad yang pertama, tetapi dia mirip dengan hasad. Jadi ingin seperti orang itu tanpa menghilangkan nikmat dari orang tersebut, gitu. Jadi dikatakan hakiki adalah tamanna zawal dan ni'mah an sahibiha. Ketika mengharapkan, mengangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkan nikmat tadi itu. Wa hadza haramun, ini haram. Bi isma'il ummah, dengan sepakatan umat, ma'an nususi as-sahihah, dengan berdasarkan kepada nas-nas yang sahih yang melarangnya. Wa amma majazi, adapun makna majazi, ya, makna kiasan, bahwa al-ghibthah. Nah, ini yang dikatakan sebagai al-ghibthah. Ghibthah itu kalau dalam bahasa kita, bahasa Sunda, itu dikatakan kabita gitu ya. Kabita. Ini saya cari padanan Indonesianya agak sulit nih, kabita ini. Tapi dalam bahasa Sunda ada namanya kabita. Jadi ingin kita seperti orang itu gitu, tanpa menghilangkan nikmat dari orang tersebut. Ini boleh, ya. Namanya al-ghibthah. Bahwa ayatamana misla an-ni'mah allati ala ghairihi min ghairi jawaliha. Jadi kita ingin berangan-angan mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain tanpa menghilangkan nikmat dari orang lain tersebut, gitu. Dan ini sebetulnya dibolehkan, ya, sesuatu yang dibolehkan. Fa in kanat min umuri dunya kanat mubahatan. Ini menjelaskan penjelasannya dalam kitab ini. Jika itu perkara-perkara dunia ini ya misalnya kedudukan misalnya, ya, atau kemudian jabatan atau kekayaan, maka dikatakan ghibthah tadi mubahatan, termasuk sesuatu yang dibolehkan, mubah. Wa in kanat ta'atan, tapi kalau kaitan dengan ketaatan, fahiya mustahabah, maka itu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Nah, kalau kaitan dengan Al-Quran, tentu ini sesuatu kaitan dengan ketaatan. Maka selayaknya kita memiliki juga keinginan, ya. Istilahnya tadi, ghibthah tadi. Keinginan untuk menjadi orang yang Allah berikan kepadanya pemahaman Al-Quran, dan kemudian dia mengamalkannya, menjalankannya setiap hari dan setiap malam. Nanti mengamalkan di situ bisa berarti dia menjalankan hukum-hukumnya,
dan yang kedua bisa jadi mengajarkan kepada yang lain. Ya. Kita juga pernah membahas bahwa kaitan dengan Al-Quran memang ada beberapa kewajiban yang bisa kita lakukan. Pertama adalah mengimaninya, kedua membacanya dengan baik dan benar, ketiga kemudian memahaminya, tentu dengan perantaraan tafsir dan penjelasan para ulama. Kemudian yang keempat adalah mengamalkannya, dan yang kelima adalah menegakkan Al-Quran. Tentu harapan kita mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi hukum yang bisa tegak berjalan di kehidupan kita, kehidupan kaum muslimin, hingga Al-Quran menjadi hukum yang berlaku tidak hanya untuk orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, tetapi juga kepada manusia. Ingat dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini menjadi hudalinas, petunjuk bagi manusia. Di samping juga hudalil mutakin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, hudalinas, petunjuk bagi manusia, itu tidak mungkin bisa dilakukan ketika hukum-hukum Al-Quran itu tidak dijalankan oleh sebuah sistem atau negara. Nah, maka di sini pentingnya adanya negara ketika hukum-hukumnya berdasarkan kepada Al-Quran, sehingga orang-orang yang menjadi warga negara, ya, ketika dijalankan hukum-hukum Al-Quran, tidak hanya orang Muslim, tetapi juga ada di situ orang non-Muslim, manusia secara keseluruhan, mereka terikat dengan hukum-hukum Al-Quran yang diharus oleh negara tadi itu. Nah, ini pentingnya memang ada sistem yang menjalankan hukum tadi itu. Nah, ini hadis yang keenam, faedahnya kepada kita adalah dibolehkan untuk kemudian kita memiliki keinginan, ya. Keinginan sebagaimana orang yang Allah berikan rezeki berupa pemahaman Al-Quran dan kemudian dia menjalankannya setiap hari dan setiap malam. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan juga rezeki, ya, pemahaman Al-Quran yang benar dan bisa menjalankan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, hadis yang ketiga, yang terakhir atau yang ke-7 dalam urutan ini. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis yang ketujuh dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan, satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Nah, satu kebaikan itu akan diberikan ganjaran, pahala, 10 kali yang semisalnya. La aqulu, kemudian Rasul mencontohkan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, satu huruf. Lakin, tetapi, alifun harfun, alif adalah satu huruf, walam harfun, satu huruf, wa mim harfun, mim juga satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu berarti ada 3 huruf yang kita bacakan. Dikalikan masing-masing 10, maka kita mendapatkan 30 kebaikan yang semisal dengan itu. Jadi ini luar biasa. Jadi ini memberikan dorongan kepada kita untuk memperbanyak bacaan Quran. Bayangkan kalau tadi dikatakan masing-masing, ya, setiap hari minimal 50 kali, 50 ayat kita baca. Dan tentu satu ayat ada banyak huruf. Nah, bisa kita hitunglah berapa banyak pahala ganjaran yang disediakan kepada orang yang membaca Quran. Oleh karena itu memang bacaan Al-Quran, qiraatul Quran merupakan ibadah atau zikir yang paling afdol karena memang pahala ganjarannya luar biasa. Tidak ada kitab, ya, yang kita baca kemudian memberikan pahala yang besar kecuali kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan kita terdorong, termotivasi untuk banyak membaca Al-Quran, ya, setiap hari tidak lepas, sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, ini harapan-harapan kita, mudah-mudahan dengan pembacaan beberapa hadis ini memotivasi kita untuk makin dekat dengan Al-Quran,
dan kita termotivasi untuk membacanya setiap hari dan setiap malam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa disampaikan kaitan dengan hadis arbaun arbaun hadisan tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim dan membacanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.